Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaida dengan NIM F1G121011. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai SRS saya atau Software Requirements Specification saya yang berjudul Aplikasi Penyedia Jasa Perencanaan Pernikahan atau Wedding Planner. Langsung saja pada bab pertama, pendahuluan. Di sini terdapat tujuan penulisan dokumen. Aplikasi perencanaan pernikahan adalah software yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam merencanakan pernikahan klien dengan lebih efisien. Aplikasi ini akan menyediakan fitur-fitur yang membantu pengguna dalam mengelola daftar tamu, mengatur jadwal, mencari vendor, dan mengelola anggaran pernikahan. Dokumen ini merinci persyaratan-persyaratan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi tersebut. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menguraikan persyaratan fungsional dan non-fungsional untuk aplikasi perencanaan pernikahan. Dokumen ini akan memberikan gambaran tentang fitur dan kemampuan yang diharapkan dari aplikasi ini. Kemudian yaitu audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Pengguna umum, di mana ditujukan pada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan yang belum memiliki planning untuk pernikahan tersebut maupun yang sudah memiliki planning. Kemudian batasan produk. Aplikasi perencanaan pernikahan ini tidak akan menyediakan fitur transaksi keuangan secara langsung. Pengguna akan menggunakan aplikasi ini untuk memantau dan melacak anggaran mereka, tetapi tidak melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi. Kemudian ada definisi dan istilah. Wedding planner ini merupakan istilah dari perencanaan pernikahan, vendor ini istilah dari pihak penyedia bahan, SRS ini istilah dari Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan IEEE ini merupakan istilah dari standar internasional untuk pengembangan dan perencanaan produk. Kemudian referensi. Saya membuat SRS ini berdasarkan beberapa referensi yang tertera pada PDF materi saya. Kemudian yaitu kedua deskripsi keseluruhan. Pertama yaitu deskripsi produk. Aplikasi ini akan menjadi alat yang berguna bagi calon pengantin dalam merencanakan dan mengatur semua aspek pernikahan mereka. Aplikasi ini akan berjalan pada platform seluler, Android, dan iOS, serta memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Kemudian yaitu fungsi produk. Aplikasi ini akan menyediakan berbagai fitur yang membantu pengguna dalam mengelola berbagai aspek pernikahan, termasuk daftar tamu, anggaran, jadwal, vendor, dan lainnya. Ketiga yaitu penggolongan karakteristik pengguna. Memiliki kesibukan dan kebutuhan waktu yang terbatas, banyak pasangan yang sibuk dengan pekerjaan, kehidupan pribadi, dan persiapan pernikahan yang membuat mereka tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk mengurus semua detail pernikahan mereka. Sebagai perencana pernikahan, pengguna mencari seseorang yang dapat mengambil alih tugas-tugas tersebut agar mereka dapat fokus pada hal-hal lain yang penting. Dapat dilihat pada tabel karakteristik pengguna. Ada beberapa kategori pengguna. Yang pertama ada pengguna, admin, dan vendor. Pengguna sendiri memiliki tugas menggunakan berbagai fitur yang disediakan pada aplikasi ini, kemudian memiliki hak akses ke aplikasi yaitu memasukkan daftar keinginan atau list yang diinginkan untuk pernikahannya, serta kemampuan yang harus dimiliki yaitu pemahaman fitur-fitur aplikasi yang disediakan. Kemudian admin. Admin ini memiliki tugas menerima data yang dimasukkan pengguna untuk ditindaklanjuti, hak akses ke aplikasinya menginsert data dari pengguna, serta kemampuan yang harus dimiliki yaitu manipulasi data transaksi penjualan terhadap pengguna. Kemudian ada vendor. Di sini vendor memiliki tugas memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuan masing-masing. Hak akses ke aplikasi yaitu menerima data sesuai keinginan pengguna, serta kemampuan yang harus dimiliki yaitu kemampuan terbaik dalam menampilkan keinginan pengguna. Adapun lingkungan operasi, aplikasi perencanaan pernikahan dapat dioperasikan di berbagai lingkungan, terutama pada platform seluler atau smartphone yang paling umum digunakan oleh pengguna saat ini. Berikut ini adalah lingkungan operasi yang relevan untuk aplikasi perencanaan tersebut. Yang pertama ada platform seluler yang terdiri atas Android dan iOS, kedua koneksi internet, ketiga penyimpanan lokal, keempat kamera, kelima GPS, keenam layar sentuh dan antarmuka pengguna. Adapun batasan desain dan implementasi. Dalam desain dan implementasi aplikasi perencanaan pernikahan, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada waktu, kedua anggaran, ketiga platform, keempat fitur utama, kelima integrasi eksternal, keenam keterbatasan teknis, dan ketujuh yaitu keamanan.
Dokumentasi pengguna. Dokumentasi pengguna aplikasi ini dapat mencakup beberapa komponen berikut. Yang pertama ada panduan pengguna, di mana panduan pengguna ini berisi langkah-langkah detail tentang bagaimana menggunakan aplikasi, termasuk proses pendaftaran, login, dan pengoperasian aplikasi. Kedua yaitu petunjuk penggunaan. Di sini akan memberikan instruksi terperinci tentang cara mengakses dan menggunakan fitur-fitur spesifik dalam aplikasi. Contohnya, bagaimana mengisikan pesanan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu solusi masalah umum. Di sini akan memberikan solusi atau langkah-langkah pemecahan masalah untuk setiap situasi yang mungkin terjadi, seperti kesalahan login, gangguan jaringan, atau kesalahan pengisian formulir. Kita masuk bagian ketiga yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada user interface. Dalam aplikasi perencanaan pernikahan, user interface atau antarmuka pengguna haruslah intuitif, menarik, dan mudah digunakan. Yang pertama ada beranda atau home screen, di mana beranda ini adalah tampilan pertama yang dilihat pengguna setelah masuk ke aplikasi. Tampilan ini dapat berisi ringkasan atau ikhtisar dari fitur-fitur utama seperti jadwal acara mendatang, anggaran pernikahan, atau daftar tugas yang harus diselesaikan. Kedua, ada pembuatan daftar tamu. Interface untuk pembuatan daftar tamu haruslah sederhana dan mudah digunakan. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus tamu, serta mengelompokkan tamu berdasarkan kategori tertentu. Kemudian yang ketiga ada manajemen anggaran. Interface untuk manajemen anggaran pernikahan harus memberikan visualisasi yang jelas mengenai anggaran yang telah ditetapkan dan pengeluaran aktual. Pengguna dapat melihat rincian pengeluaran, menambahkan entry baru, dan melihat peringatan jika mendekati atau melampaui anggaran yang ditetapkan. Keempat, ada penjadwalan acara. Interface untuk penjadwalan acara harus memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan melihat jadwal acara pernikahan mereka. Fitur pengingat juga dapat ditambahkan untuk membantu pengguna mengingat acara penting seperti fitting gaun, pertemuan dengan vendor, atau hari pernikahan itu sendiri. Kelima yaitu pemilihan dan reservasi vendor. Interface ini memungkinkan pengguna mencari vendor pernikahan berdasarkan kategori, melihat profil vendor, dan membaca ulasan dari pengguna lain. Pengguna juga dapat melakukan reservasi langsung melalui aplikasi dengan mudah. Dan yang keenam, manajemen daftar hadiah. Interface untuk manajemen daftar hadiah harus memungkinkan pengguna untuk membuat daftar hadiah yang diharapkan, menandai hadiah yang sudah diterima, serta mengirimkan pemberitahuan terima kasih kepada pengirim hadiah. Ketujuh, galeri inspirasi. Interface ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi koleksi gambar inspirasi pernikahan. Pengguna dapat menyimpan gambar favorit mereka ke koleksi pribadi, berbagi melalui media sosial, dan mencari inspirasi berdasarkan kategori tersebut. Kemudian yang kedua ada software interface. Dalam aplikasi wedding planner terdapat beberapa komponen perangkat lunak spesifik yang terkait dengan hubungan antara produk ini. Berikut adalah beberapa contoh komponen perangkat lunak yang dapat terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, sistem operasi, yaitu Android, iOS, Windows, atau web browser. Yang kedua, database, menggunakan sistem manajemen basis data MySQL via PHP. Yang ketiga, jaringan, yaitu menggunakan data seluler atau Wi-Fi. Yang ketiga ada hardware interface. Hardware interface ini terdiri atas pertama layar sentuh, kedua kamera, ketiga GPS, keempat mikrofon, dan yang kelima sensor pencahayaan. Keempat ada communication interface. Dalam aplikasi perencanaan pernikahan, ada beberapa communication interface atau antarmuka komunikasi yang penting untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan melakukan komunikasi dengan pihak lain. Yang pertama ada jaringan internet. Aplikasi perencanaan pernikahan membutuhkan koneksi internet untuk mengakses fitur-fitur online seperti mencari vendor, mengunduh inspirasi pernikahan, atau berbagi informasi dengan orang lain. Ada kedua media sosial, di mana antarmuka komunikasi dengan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter dapat digunakan dalam aplikasi perencanaan pernikahan untuk memungkinkan pengguna berbagi inspirasi pernikahan, mengundang tamu, atau mempromosikan secara acara mereka. Yang ketiga ada email, keempat pesan teks atau SMS, dan yang kelima ada panggilan telepon. Baik, kita masuk pada bagian keempat yaitu functional requirement. Terlihat pada tabel, terdapat kebutuhan fungsional dan penjelasannya. Kebutuhan fungsional tersendiri atas pembuatan
terdiri atas pertama, pembuatan daftar tamu. Pengguna dapat membuat daftar tamu dengan memasukkan nama, alamat, dan informasi kontak tamu. Pengguna juga dapat mengelompokkan tamu berdasarkan kategori, serta pengguna dapat menambahkan catatan khusus untuk setiap tamu. Kedua, ada manajemen anggaran pernikahan. Pengguna dapat menentukan anggaran pernikahan mereka. Pengguna juga dapat memasukkan rincian pengeluaran pernikahan dan melacak pengeluaran aktual. Aplikasi akan memberikan peringatan ketika pengguna mendekati atau melampaui anggaran yang ditetapkan. Ketiga, ada penjadwalan acara. Pengguna dapat membuat jadwal acara pernikahan mereka, termasuk tanggal, waktu, dan lokasi. Kemudian pengguna juga dapat mengatur pengingat untuk acara penting seperti ujian daun pengantin atau pertemuan dengan vendor. Keempat, ada pemilihan dan reservasi vendor, di mana pengguna dapat mencari vendor pernikahan berdasarkan kategori. Pengguna juga dapat melihat profil vendor termasuk ulasan dan rating. Pengguna juga dapat melakukan reservasi vendor melalui aplikasi. Kelima, ada manajemen daftar hadiah, di mana di sini pengguna dapat membuat daftar hadiah yang diharapkan. Pengguna dapat melacak hadiah yang telah diberikan dan pengirimnya. Pengguna dapat mengirimkan pemberitahuan terima kasih kepada pengirim hadiah. Dan yang keenam, ada pemilihan dan penyimpanan inspirasi pernikahan, di mana di sini pengguna dapat menjelajahi galeri gambar inspirasi pernikahan. Pengguna dapat menyimpan gambar inspirasi koleksi pribadi mereka, dan pengguna dapat berbagi gambar inspirasi dengan orang lain melalui media sosial. Baik, kita masuk pada use case diagram. Dapat dilihat pada gambar, ini adalah merupakan use case diagram dari SRS saya. Di sini use case saya terdiri atas 3 aktor, di mana masing-masing aktor memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, pelanggan ini memiliki tugas yang memiliki hak pada sistem, yaitu pertama login, memesan jasa, membayar, memasukkan vendor pernikahan, serta memberikan ulasan. Kemudian admin di sini memiliki hak pada sistem yaitu login, mengelola daftar pesanan, memasukkan daftar tamu hadiah inspirasi dan jadwal acara, mengelola anggaran, mengirim pesanan, serta menerima pesanan. Kemudian ada use case. Use case di sini yang pertama ada deskripsi dari use case login. Untuk semua level user harus melakukan login dengan cara mendaftarkan data diri seperti nama email, alamat, nomor telepon, dan membuat kata sandi. Terdapat juga use case skenario login, di mana ada deskripsi. Di mana deskripsi use case ini mengonfirmasi data diri dan hak akses sebagai pengguna. Aktornya di sini terdiri atas admin, pelanggan, dan vendor. Kondisi awalnya di sini sistem menampilkan halaman login, serta kondisi akhirnya di sini sistem menampilkan halaman beranda. Dapat dilihat activity diagram loginnya. Kemudian ada sequence diagramnya juga. Lanjut pada sistem fitur 2 yaitu memesan jasa, di mana use case memesan jasa ini akan dilakukan dengan melakukan pemesanan dari pelanggan terhadap admin dengan mengisi forum pemesanan yang telah sistem sediakan. Use case skenario-nya yaitu use case ini mengonfirmasi pesanan pelanggan terhadap admin, di mana aktornya terdapat admin dan pelanggan. Kondisi awalnya yaitu pelanggan melakukan pemesanan, kondisi akhirnya yaitu pelanggan menyelesaikan pesanan. Dapat dilihat activity diagramnya, kemudian ada juga sequence diagramnya. Kemudian ada sistem fitur 3 itu memasukkan daftar tamu, hadiah, inspirasi, dan jadwal acara. Dapat dilihat di sini use case ini menjelaskan di mana pelanggan memasukkan daftar pesanan ke dalam sistem. Di mana di sini juga deskripsinya yaitu use case ini berisikan kebutuhan pelanggan yang dibutuhkan. Aktornya itu terdiri atas admin dan pelanggan, serta kondisi awalnya itu pelanggan masuk pada sistem di halaman utama. Kondisi akhirnya itu pelanggan menyelesaikan pengisian kebutuhannya. Dapat dilihat activity diagramnya, sequence diagramnya juga. Kemudian ada sistem fitur 4, memasukkan vendor pernikahan. Di sini use case ini berisikan pemilihan vendor terhadap pelanggan sesuai keinginan pelanggan. Use case skenario-nya yaitu use case ini berisikan kebutuhan vendor pelanggan yang diinginkan. Aktor di sini adalah admin pelanggan. Kondisi awalnya itu pelanggan masuk pada sistem di halaman utama, dan kondisi akhirnya pelanggan mengisikan vendor yang diinginkan. Dapat dilihat activity diagramnya, sequence diagramnya, dan ada use case pembayaran. Di sini use case ini berisikan detail anggaran yang dibayarkan oleh pelanggan, terdiri aktornya atas admin dan pelanggan. Kondisi awalnya di sini pelanggan masuk pada sistem di menu transaksi, dan kondisi akhirnya itu sistem mengonfirmasi pembayaran.
Dapat dilihat activity diagram pembayaran, sequence diagramnya, dan ada use case mengelola daftar pesanan. Use case ini berisikan tugas admin dalam mengelola daftar pesanan pelanggan. Aktor di sini hanya admin. Admin masuk pada sistem di halaman pesanan dan admin mengelola daftar pesanan. Dapat dilihat pada gambar activity diagram dari mengelola daftar pesanan, serta dapat dilihat sequence diagramnya. Kemudian ada use case mengelola anggaran. Use case ini berisikan pengelolaan anggaran dilakukan oleh admin. Aktornya terdiri atas admin dan pelanggan. Admin masuk pada halaman detail anggaran dan sistem mengonfirmasi pengelolaan anggaran terhadap pelanggan. Kemudian dapat dilihat activity diagram mengelola anggarannya, serta sequence diagram. Kemudian ada use case mengirim pesanan. Di sini use case ini berisikan di mana admin mengirimkan pesanan pelanggan kepada vendor. Aktornya terdiri atas admin dan vendor. Kondisi awalnya itu admin mengelola pesanan dan kondisi akhirnya admin mengirim pesanan ke vendor. Dapat dilihat activity diagram mengirim pesanannya. Kemudian ada use case menerima pesanan. Di sini use case ini di mana vendor menerima konfirmasi pesanan dari admin, aktornya terdiri atas admin dan vendor, vendor masuk pada menu pesanan, serta kondisi akhirnya itu vendor menerima pesanan. Baik, Baik, kita masuk pada kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented, karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Desain model dari diagram kelas ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Pertama, desain model dari diagram kelas ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan penjabaran dari database. Bagian kedua merupakan bagian dari modul MVC yang memiliki kelas interface, kelas control, dan kelas entity. Diagram kelas ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya yaitu menggambarkan struktur dari sebuah sistem. Berikut ini adalah fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama, menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program, serta dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak, serta relasi-relasi terkandung di dalamnya. Baik, dapat dilihat kelas diagram dari SRS saya. Baik, kita masuk pada non-functional requirements. Di sini terdapat beberapa parameter. Yang pertama, availability, di mana kebutuhannya itu aplikasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna 24/7 tanpa gangguan. Reliability, di mana aplikasi harus dapat diandalkan dan memiliki tingkat kegagalan yang minimal. Kesalahan ditoleransi adalah maksimum 1% dari total interaksi pengguna. Ergonomi, di mana antarmuka aplikasi harus dirancang dengan baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan mudah digunakan. Portability, di mana aplikasi harus dapat diakses dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan platform, termasuk desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Memori, di mana penggunaan memori oleh aplikasi harus dioptimalkan agar tidak memiliki batas yang ditetapkan oleh sistem operasi atau platform yang digunakan. Kemudian ada response time. Waktu respons aplikasi harus cepat dengan tampilan halaman utama yang ditampilkan dalam waktu maksimal 2 detik. Safety, di mana aplikasi harus menjaga kerahasiaan dari privasi data pengguna dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat dan enkripsi data yang tepat. Serta yang terakhir ada security, di mana aplikasi harus memiliki lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi dari serangan cyber, termasuk proteksi terhadap ancaman seperti peretasan, malware, dan serangan DDoS. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan berdasarkan SRS saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.